warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah alladzi mauliduhu bi Makkahal Mukarramah wa hijratuhu bil Madinatil Munawwarah wa wafatuhu bi tilkal baladatit thayyibah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang hormati dan yang muliakan para alim ulama, guru agama dan para tokoh masyarakat, yang hormati dan yang muliakan Ustaz Sahdianur, yang hormati panitia pelaksana peringatan Maulid Rasul, yang hormati rombongan pembaca Maulid Simpudular atau Al-Habsyi, yang hormati sahabat-sahabat ulun, penduduk agama, PNS dan non-PNS, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi penghormatan ulun lawan pian barataan. Pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang ke-10 di bulan Rabiul Awal, kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dengan niat dan tujuan yang sama, yakni kita membesarkan, memperingati junjungan kita orang yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia, orang yang agung dan diagung-agungkan oleh yang maha agung, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi bukti bahwa ini merupakan cinta kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kecintaan kita juga dibalas cinta oleh Rasulullah sehingga telah mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta penduduk beliau sampai hari kiamat. Mari kita perbaharui i'tikaf kita di masjid ini yang kita sering lupa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf pada ini masjid sunat atas kebenaran Allah Ta'ala. Yang menghormati Bapak Kepala Desa yang kemudian tadi sudah menyampaikan materi sedikit menyampaikan untuk kemaslahatan masyarakat yang di antaranya ada tadi ada sopan santun dan luar biasa, si memperhatikan kebersihan dan vaksin Pak. Nah, jadi itu tempat untuk supaya kita selamat dunia akhirat. Nah, itu mudah-mudahan kita berdoa bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, ulun awali ceramah pada hari ini dengan sebuah cerita yang ulun kutip di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 3 pada bab 5. Di situ diceritakan pada zaman dahulu ada seorang khalifah bernama Abdul Malik bin Marwan. Khalifah ini pemimpin orang Islam. Beliau jadi khalifah pada tahun 685 Hijriah sampai 705 Hijriah, 20 tahun jadi khalifah.
Pada masa itu ada seorang pemuda, dia orangnya gagah, tampan, hobinya naik kuda. Nah, menurut ini itu orangnya sudah gagah tampan, pakai ninja ulang, nah ya gagah ulangnya. Suatu hari si pemuda ini di saat naik kuda, kebetulan kudanya hilang kendali. Karena kalau aku lagi jalannya si pemuda itu cuma kaki main di atas kuda. Buka, ada mau dikendalikan, pas kebetulan bukanya ke halaman rumah khalifah. Anak khalifah datang bermain-main, dirumpak oleh kuda tadi, meninggal dunia. Kudanya buka, prajurit ada nama si pemuda tadi, ada nama membawa jenazahnya anak khalifah tadi. Raja atau khalifah tadi sangat luar biasa. Pokoknya udah khalifah, rumahnya bila membunuh, dibunuh dua. Ringkas kisah tentang pemuda tadi. Dalam hati pemuda tadi pokoknya ada harapan hidup lagi dan keturunan yang ini sama nama membunuh, yang dibunuh anak raja pulang. Cuman si pemuda ini ada tagarin di hati, andainya aku selamat daripada hukuman raja, andainya raja akan menghukum mati lawan aku, pokoknya aku nak bernazar, aku hendak mengadakan perayaan peringatan Maulid Nabi besar-besaran. Jadi si pemuda tadi pas sampai di hadapan raja, banyak orang yang memperhatikan adanya macam mati si pemuda ini. Raja pun kita juga bunuh jalannya. Tapi anehnya ketika berada di hadapan raja atau khalifah tadi, aneh dia khalifah timbul hatinya asa lapang, asa gembira melihat si pemuda tadi. Lalu berucap, sihir apa yang kita gunakan ini? Jadi aku rasanya sehari timbul lapang nanti. Ikhlas hati memaafkan kami pakai sihir apa? Ujar khalifah. Punya si pemuda ulun tadi sihir apa? Ulun kan bisa sihir, ulun cuman ada nazar, mungkin ada ngomong ulun, mungkin memaafkan ulun. Ulun hendak mengadakan perayaan peringatan Maulid Nabi besar-besaran, gitu aja ulun nazar. Nah, ya khalifah, mungkin gara-gara itu nih aku jadi lapang hati memaafkan ikam. Ayo raja, aku maafkan ikam. Dan raja karena ikam hendak mengadakan peringatan Maulid, aku jadi cepat nyumbang juga pada Maulid 1.000 dinar. Dinar itu duit emas. Sadinar itu kurang lebih 3 gram separapatnya, 3 gram separapat emas. Kali 1.000 berapa duit? Sudah membunuh anak raja, dapat duit pulang. Berada kurang salah tangguhnya sang kurang, mana aku mati si pemuda ini. Tapi lihat terutama kurang nah hendak merayakan Maulid, lapang hati raja memaafkan. Salah tangguh bertanya kurang mana aku mati kan. Jadi seorang salah tangguh dan mengajar dapat kisahnya orang atau kurang misalkan ada orang tuh aja sembilan bungkuk pak. Jadi ada bertiga pemuda yang bertiga kita bertakuhan nak kait itu apa jadi bungkuk kayak itu. Jadi saya kok menakung kait jadi bungkuk ke sini tuh bubur ribuan. Jadi saya kok menakung ada hibah sembilan bungkuk. Jadi saya koknya ada menakung tuh mulai baru lahir di sini bina bungkuk. Kebetulan si kain tadi lewat. Lawan nama tiga kain ada keturunan. Aduh kayaknya minta maaf dia mana pian nanggu apa yang lain. Pian jadi bungkuknya kalau belum pian ini berguri pohon juga salah guys. Berarti itu jangan saya ekornya ini pian lagi paksa tidak betul salah juga guys. Nah berarti nanggu dia pian ini mulai lahir sudah bungkuk salah juga guys. Umai kain salah beratalah kami. Udah kait jangankan ikam salah tangguh, aku ampun diri aja salah tangguh udah kait. Apa yang salah tangguh? Aku nangguh aja kayak aku tadi bakal berwarna, nah sekalinya aku tak kirim udah kait. Ampun diri aja salah tangguh ya kan? Nah ini salah tangguh aku tadi karena orang mengatakan perayaan Maulid tadi apa? Si pemuda tadi raja dengan ikhlas hati memaafkan. Jadi harapan kita dengan peringatan Maulid kita pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur dan sehat untuk
manfaat dan ibadah, dimurahkan rezeki yang halal lagi penuh dengan berkah, dan mudah-mudahan pula nang baru kawin dapat kawin, nang habis anak dapat dapat anak, nang mau kami dapat dapat, nang baru kami dapat kawabaya, dan mudah-mudahan virus corona segera diangkat oleh Allah Ta'ala dari bumi persada ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian pada siang hari ini kita akan sedikit membicarakan tentang bagaimana Rasulullah yang kita peringati pada hari ini sayangnya pada umatnya. Yakni ada sebuah hadis menceritakan bahwa ketika Rasulullah sini berjalan, dia dan para sahabat sini, beliau menemukan sebuah buah makam, buah kuburan. Lalu Nabi kita bersabda, innahu ma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kathir, ahadu ma la yastakiru minal bauli wa amal akaru fa kana yamsi bin namimah. Ya Nabi, sesungguhnya dua kuburan ini, jadi keduanya diadab, dan tidaklah diadab keduanya ini pada masalah dosa yang besar menurut pendapatnya. Sangkanya dosanya kan gagal Nabi. Salah satunya Nabi tidak menutup diri ketika buang hajat, ketika bakami atau bahira. Dan yang satunya suka berjalan dengan namimah atau anjur akar. Anjur akar namimah. Nah, jadi setelah itu lalu Nabi mendoakan lawan berdua dari makam dari. Lalu diambil Nabi pelapah kurma, dibelah dua, diangkat kedua makam tadi. Mudah-mudahan ujar Nabi, selama pelapah kurma ini kadang hari diringankan azab keduanya. Hadirin sekalian rahimakumullah, mungkin biar rancangan yang menambah hadis ini sudah. Cuma sedikit kita bahas masalah hadis ini. Coba lihat, ini dua makam. Nabi kan kasar, aku sebutkan duanya jangan diangkat. Ini bukti sayangnya Nabi kepada umatnya meskipun umatnya maksiat. Ini kan nyata-nyata diadab sudah. Apakah Nabi hapus di dunia ketujuh namimah, buang hajat ketujuh ada menutup diri? Apakah Nabi menghapuskan? Ada. Nabi sayang lawan umatnya, diambil sini pelapah kurma. Ujar Nabi, mudah-mudahan selama pelapah kurma ini kadang-kadang diringankan ada. Jadi ada dua cuma diringankan. Ini menunjukkan pertama hikmah daripada kisah ini, Nabi itu sayang kepada umatnya. Coba lihat, Nabi itu pernah ketika membaca ayat dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 36, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ini kisah Nabi Ibrahim. Ujian Nabi Ibrahim, maka barang siapa mengikuti aku, maka sesungguhnya itu daripada golongan. Ujian Nabi Ibrahim. Dan barang siapa maksiat kepadaku, maka sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Artinya seakan-akan di ayat ini Nabi Ibrahim balas diri. Ya Allah, punya maksiat ulun tuh buat ulun. Mau ada maksiat kesalahan lagi, Kian Pengampun Maha Penyayang kesalahan. Cuma namunnya mengikuti ulun, bukan ulun punya maksiat kesalahan. Nabi Isa alaihissalam itu juga, in tu'adzibhum ibadu, ya Nabi Isa, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Quran surah Al-Maidah ayat 118. Ujar Nabi Isa, jika engkau adab mereka hamba engkau tuh, jika engkau adab mereka tuh ya Allah tuh hamba engkau dua salah pian deh. Dan jika engkau ampuni bagi mereka maka sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Ini pun Nabi Isa laksana potongannya apa? Tasarah Quran, biar ada tasarah pian hamba engkau itu. Nabi ketika membaca nangis.
Nabi kita tidak seperti itu. Kalau menghapus sangat hapus tuh yang itu tujuh namimah aja. Namimah tuh yang saya lagi anjur akar. Panjur kalau sini dibawa ke sini terus tanpa kalahi orang. Namimah itu gawian yang sangat disayangi iblis. Kalau mau kita sayang iblis ini namimah. Orang bakawan gara-gara sini aja mah anjur bakalahi orang. Orang boleh kibinat, orang boleh kibini, nambah cinta-cinta, diambil sedikit, sarah orang kasih. Nah, ini Nabi Muhammad sangat disayangi oleh ibu. Kalau ingat dia ada ketua Moy di Balangan, bagi sahabat dulu. Kampung kami ada di sini Tuan Guru. Gawian ceramah di sini. Suatu hari ada ibu-ibu datang mendatangi masjid. Ikan nyamannya di rumah lagi, keuntungannya dengan cara sedikit bini pulang. Ayah bini saya, bini sayanya. Saya itu mau biar menangguh itu macam-macam ya. Pak dulu dia udah mau deh. Kebetulan ibu-ibu acaranya dia boleh tuh jadi ibu-ibu nangkap sih. Ayo kita berputus sobat. Berputus, baru sampai ke rumah, baru sudah sampai ke bini rumah. Sampai ini ada makhluk aku pilih kawin biasa. Bayar si guru datang nampak nabi ini mau ini potongan aja cara ini tuan guru di sini mana aja. Tidak punya pandil ambil sidin parang asal sidin. Jadi ini nama asal parang nak bertimpa sisi kurang namin nah aku di sini. Kurang nama yang itu bertimpa di nabi ini. Mohon merasa ada bujur jangan beri timpas kurang. Nah hukum murah kayaknya. Ada jadi saling membini. Ini ada pula dua kata membini laki pian dan bini saling pula membini. Kalau bini saling lagi kadang lagi asah parang pulang. Napa ini bahasa parang? Aku timpas. Jadi orang nama ya aku jangan itu kan pintar jangan lagi. Sekalinya 16 tahun hanya ketahuan pada bujuran bini sini. Siapa orang abuhan ada tapi sayang bahwa umatnya meskipun maksiat tetap juga orang dibilang Nabi. Ini pertama. Jadi dari cerita ini Nabi sayang umatnya. Coba berulang contoh. Misalnya pian diisi tetangga pian itu anaknya nangis terus dapur batang lama. Kira-kira pian sehari kan ada. Nah itu anak itu. Tapi menang menangis tuh anak pian kayak apa kira-kira dia sedih dia kasihan makanya. Nah meskipun dia menangis kita kada berguringan sama lama. Kenapa kita sayang sama anak kita? Kayak apa? Kayak kita tetap sayang anak kita. Seperti itu jualah Nabi kita. Karena mesin umat yang maksiat tetap dibela oleh Rasulullah karena kita ini adalah juriannya Rasulullah. Kenapa? Kita diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu. Kita tercipta dari sini. Nah, amal hamba itu istimewa. Lagi sejarah kita ini apa? Tercipta dari nurnya. Makanya Nabi kita itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam untuk umat sini. Meskipun nang maksiat titik sini tetap sayang. Itu poin pertama. Nabi sayang kepada umatnya meskipun nang maksiat apalagi nang taat. Yang kedua, hikmah daripada hadis tadi bahwasanya kiriman orang nang hidup kepada orang nang mati itu sampai. Jangankan kita baca Al-Quran, tahlil, zikir, sholawat yang kita kirimkan nang mati, pelapah kurma aja yang diringankan nambah siksa kubur, apalagi baca Al-Quran dan sholawat serta zikir kita. Itu poin yang kedua sampai. Nah ketiga, kita jangan menganggap remeh dosa. Meskipun dosa itu sepele menurut kita. Kenapa dosa sepele? Akhirnya masalah kami kelahiran ada aturannya. Gara-gara kada menutup diri, gara-gara kada disabab istinja, kan istinja karena bisi
disiksa di kubur. Artinya bab istinja itu bukan hal sepele. Dalam fikih ada bab istinja ini yang sering terlupakan bab istinja. Kenapa istinja? Basuh bahira ada ya. Basuh bahira, basuh kami, nah macam-macam ada aturannya. Kan lengkapnya agama kita. Pakai baju boleh, itu ada ayu pakai batu, mun batu ada ayu nama sesuatu nang kasar, tisu kah, daun kah, terserah aja. Nah, ya ada juga apa? Ada nanti masalah istinja, motor sih banganda, nah apa kamu? Nah coba kami mau pakai daun. Ada orang tahu nggak istinja, kebetulan tunangannya empat, bukan itu dikawin dengan apa? Senjatanya bisa makan daun, bisa makan daun. Aku udah ada nanti. Baik, maka itu daripada bang kami ini motor ada yang palingnya, bang kami ini motor berdalam motor kok. Sekalinya ada bunyian yang kalau ada di lewat, dia bagian nafas ada mencabut lagi. Hadirin sekalian rahimahumullah. Nah, jadi itulah agama kita sampai kepada masalah basuh bahira, basuh kami ada aturan. Dan itu tadi nampak tidak ada mengerti, itu tadi nampak diantar di kubur. Hadirin sekalian rahimahumullah. Nah, jadi supaya kita kita harus mengerti di masalah aturan agama. Istinja ini ada hubungannya juga dengan tahun ibadah. Nang paling kali itu istinjanya kurang daimul hadas, hadasnya ada berlebihan. Bak kami dia titik terus, atau orang kalau ambian bakal bisa aja kulit. Babinian yang selalu keluar darah ngaran istihadah ini lain haid. Kayak apa cara basuhnya? Mengalirnya, muhandak berwudu syaratnya harus sudah masuk waktu sembahyang. Bila sudah masuk waktu, nah dapat diberesi. Bila sudah diberesi, diamankan, ditapali. Kalau lihat jalan ke kepalanya, jalan. Boleh ditapali, diamankan. Bila sudah diamankan, capak di berwudu. Berwudu capak di sembahyang. Ada boleh pakainya, kalinya. Ulang ajar biar bersuci dulu, lalu bersih. Hanya mentapaki biar bodoh, hanya makan dulu bahasa pulang handalinya. Tapi kalau jadi imam pulang ini, apa? Titik harus kayak apa? Hanya dari bol ada sekali. Hadirin sekalian rahimahumullah. Nah, jadi intinya apa? Kita harus paham masalah agama. Ini Nabi diutus ke alam ini dia untuk apa? Menyelamatkan kita. Makanya udah Nabi nampak talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Wajib kita sunat dari kita untuk ilmu. Nah, cuma ilmu itu ilmu apa? Gerakan wajib dituntut. Ilmu yang wajib dituntut biar satu. Ini ya. Ilmu nang supaya ibadah kita diterima itu ya. Jadi ibadah yang paling penting adalah diterima, itu penting. Kita hanya memikirkan kayak bagus supaya mau beribadah semalaman kayak dulu, supaya kau ibadah kayak dulu, memikirkan kayak apa supaya diterima, kayak apa dalam syarat-syaratnya. Nah, syaratnya biar ibadah itu supaya diterima, karena mau ibadah biar banyak kan diterima apa? Contoh al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa illal jannah. Nabi, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ada catatannya, kalau diterima, ya sudah. Ibadah kamu penting diterima. Syarat supaya diterima, satu, ilmunya tauhid jalannya. Tahu dulu di Tuhan, pinang dulu lawan siapa nak kita sembah. Kita mengenal sesama kita, tanya mampu kita melihat. Cuma itu kan kita berdakwah siapa ngarannya, di mana udiannya, nah orang mana inya, apa gawiannya, kan kita jangan mengenal orang. Kayak itu juga
cara kita mengenal Allah? Ada sidin, ada wujud sifat sidin. Apabila sidin mulai ada ide, ada beberapa sampai apabila sidin ada bakok, ada keampihannya. Kayak apa sidin? Mukhalafah hawadis, ada sama lawan yang baru. Kemudian kayak apa sidin? Baulah dia mau bilang sidin dan perlu bantuan yang lain. Berapa itu sidin? Wahdaniyah esa sidin, ada mungkin sidin dua, mun sidin dua malih ya, mun si Tuhan tuh dua, maksudnya dua di Tuhan itu dia campur mana? Karena bila dua itu ada kali sidin dua, ada kalinya rukun ya. Mun sidin rukun berarti ada kuasa eseko. Ayo kita pulang langit berdua, dua tuh ada kuasa surangan. Mun berdua makinnya hujan pada rukun tuh langit ya. Jadi hujan, pas jadi hujan nama ada hujan ada puasa, karena begitu satu satu aja. Nah itu maknanya ilmu tauhid. Ulun yang ajarnya ada, ulun khutbah di satu masjid. Ujar ulun mengisahkan surga itu tempat nikmat, neraka itu tempat azab. Itu khutbah ulun. Esok hari Sabtu ulun turun sudah sebelum subuh dilakukan ada pemuda madam. Ulun bertakun berbian. Kenapa dulu? Ini tentang berbian semalam. Dulu kenapa? Biar kisahkan surga tempat nikmat, neraka tempat azab. Pertanyaan ulun, di mana dia tahu? Apabila dia melihat, suah kami merasa. Hampir juga gitu ya. Ujar dulu ini apa ya? Ini kisah Quran. Ini Quran kan kisahkan ini. Muka ada percaya Quran, ambil hati-hati ya. Nah, jadi ditambah jawab gimana ya? Cuma dulu yang sudah jadi kebiasaan, bila urun ada melihat langsung ada percaya. Nah, dulu biar Tuhan percaya. Itu perlu bila ada melihat akan percaya. Ini ulun lihat ikan ini bila ada melihat kalau ikan apa yang ada ya. Nah ulun gak takut dan percaya kantor tuh ada percaya ada melihat ada percaya. Ini sesuatu ada meskipun kada kelihatan, tapi kita kalau rasakan ada sifatnya begitu ada dalamnya. Banyak dia yang ada sifat itu ada kelihatan. Mah padas tuh kayak apa? Bedanya dia tahu kita kalau rasakan beneran manis itu cuma kita kalau merasakan bedanya dia tahu sakit tuh kada kawan dilihat cuma kawan dirasakan. Jadi banyak contoh. Jangankan kita ini kurang Arab Badui aja nanti pedalaman ditakutin ada patuhan ujarnya menjawab dikit aja bila ada tai sapi ada sapinya itu aja. Jadi bila ada alamat maulah nah orang itu pasti ada sama kita mau sama kita ada keluarga berbeda sama kita itu orangnya. Nah jadi kita wajib ilmu tahu lingkungan katanya wajib itu dia. Nang kedua ilmu nang wajib kita pelajari ilmu fikih. Nah ilmu fikih ini kebanyakan orang ngajar fikih kenapa? Soalnya jurusan fikih kembali. Fikih itu kalau biasanya paling mengajar bab sembahyang itu yang utamakan. Kenapa? Sembahyang awal nang dihisab karena sembahyang itu saking pentingnya lagi adalah wasiat terakhir Nabi sebelum wafat sembahyang dihisabkan oleh Nabi. Sembahyang itu tiangnya agama dan penentu baik buruk ibadah yang lain itu sembahyang. Dan sembahyang itu tidak sempurna kalau kita ada belajar rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Malah yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib tidak sempurna dengan adanya sesuatu maka sesuatu itu wajib hukumnya. Sembahyang kita ada ujung ada belajar sembahyang, bab sembahyang ada belajar masalah hukum sembahyang. Ada lagi syarat sahnya, belajar syarat sahnya. Di antara syarat sahnya bersih dari hadas kecil, dari hadas besar, dan dari najis. Belajar kita juga. Kayak apa bersih dari hadas kecil? Berwudu. Bersih dari hadas besar, mandi wajib. Bersih dari najis, membersihkan dengan
air suci lagi mensucikan. Dan bersuci ini menggunakan air, mengenal air wajib dong kita. Ada air mutlak, ada air musammas, ada air mustakmal, ada air mutanajis, ada air najis, macam-macam wajib kita tahu. Dan ini jarang lagi dibicarakan ulang. Padahal ini syarat sah. Sama yang kada bisa gini, kada sah. Sama yang ini tadi masalah ini buang hajat aja kurang. Apalagi masalah berwudu. Kami ditahu aku budak tuh ya. Kebetulan Guru Agama PSI Kecamatan Burung Budak. Bila kurang anak nikah, terakhirnya pasti turun ini. Bisakah mandi wajib? Nah, ini aneh, banyak yang kada ngerti kayak apa. Mungkin katakan kopi yang belum kayak kori. Kalau bisa mandi wajib, wajib kada ngerti rumah. Aduh tak kuning sudah. Ujian kalau artian nasihatnya jurun masuk gak apa di tahun bulan ketianan ini ada jadi ujian apa ketianan sudah ada belum tak tahu apa tuh satu udah awal biar nasihatnya aja ulun tahun nih kalian bisa sama diwajib ada mana dari sudah dalam barungannya betul bisa mandi wajib lakinya kan bisa sama diwajib nih yang mau bimbing dari aja biar tamat apa salah istilah ada tamatku pada itu dan paksa dilajari kayak pemandi jujur. Hadirin sekalian rahimahullah, jangan sampai kurang ada di wadah ulun sana datang belajar imamnya mandi basah. Apa kan anak kawin nak kawin kan aja belajar mandi basah. Rupanya dulu kayak apa saya kalau sudah keluar mandi kan jangan sampai kayak kisah dari tanpa apa malam pertama udah mandi bisa sudah mandi wajib ujian tidak bisa ujian ini bila ada bisa bacaan mandi wajib ada pun dari malam ini apa ada lagi ayo bang kita ini juga nih Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira ada ini kita tahu lagi lajari ya kok berapa ini anak dua sini yang melajari Nabi ini. Nah bacaannya Allahumma hdini biman hadain wa afini biman afain. Itu lagi tahu itu umur malam pertama bahwa nah timbul Nabi Tuhan apa bagi juga walaupun sudah berbual ini yang anak-anak ada sama diwajib tidak ini kita bisa saya tidak Tuhan walaupun pertamanya belajar mandi wajib sini pelajari dinamika catat atau rekam di HP. Nah bacaannya at-tahiyyatu bisa keluar makanya dia Ibnu Abbas itu ditakuni orang kan cerita tentang alim kayak apa caranya supaya pintar supaya mengerti agama ujar sini diantaranya bilisanin sakulin dengan lidah yang bertanya bila ada lebih tak gunakan kamu tak ada takut jauh kami berlimahan kali Darussalam bila kita tuh ada ngerti tak ada takut berarti kita senang dengan kebodohan kita jangan sampai senang dengan kebodohan ayo kita gunakan makanya dia dulu pengajian turun pokoknya karena kita ini banyak pengajian fikih boleh biar takut kenapa gawian sehari-hari. Nah itu kemudian banyak kita melakukan aneh-aneh. Nah, ada yang melakukan mulutnya biasa sampai yang zuhur 2 rakaat sudah sampai yang hanya tanda sambil muncul bulan batuk. Nah ini kayak apa ini? Urun kawan batal ada, urun batal anak batal urun nggak sengaja orang puasa aja 2 piring dan makan yang kali sengaja ada aduh lain orang sembahyang orang puasa. Jadi bab sembahyang itu ada babnya makan sedikit atau makan banyak. Bila makannya itu sedikit sengaja datar, ada sengaja ada datar. Amunnya makannya banyak sengaja tak datar. Kenapa? Karena ada mungkin kalau sembahyang makan banyak ya. Lain bulan puasa. Orang aku hidup lebih banyak sudah. Ada dua dulu diberi nikmat itu orang-orang pintar, orang caleg-caleg situ. Aku gak duduk di sini, ibu duduk di sini, kalau kita kantor. Nah kalau mau pulang,
Nang pertanyaan ini kenapa murid kurang makan lukma kurang basuh? Ini ulun ini sebelum ulun jawab kemudian ulun ada takut dia. Kenapa aja? Kenapa bila dia sakit kepala murid dia yang disuntik ada apa dia? Iya apa-apa. Dia untuk ada takut dia ada makulun makna. Takut itu kita cari tahu kenapa bukan jadi dulu kita tahu. Pun makul mana kita mau pikirkan. Nah, kalau menurut dia masalah bersujud yang paling sulit itu bab haid itu paling kali. Karena pun ada haid. Haidnya masih nyaman istihadah itu paling kali. Makanya ibu nggak bisa dulu. Sampai juga ngajar di bulan kalau petanya bila keluar ini suci kalau selesai ini haidnya tuh kita pisahkan. Suara sekali tanpa kalah. Ulangkan tabelnya udah tanggal ini luar ini bisa ini sudah paham kamu ranai ibunya. Ulang paham kah sudah bu ranai ulang. Nah ulang 3 kali sudah paham sudah biar bu 3 kali sudah ulangi. Soalnya bujat dulu. Kami ada haid lagi. Di luar kurang. Itu bisa coba ya. Jadi itu ilmu perlu bertanya kalau kita ada ilmu. Kita ada hati diam aja, berarti senang dengan kebodohan. Hadirin sekalian rahimahumullah. Kemudian ilmu yang ketiga yang wajib kita pelajari adalah ilmu tasawuf. Nah, kalau kita sudah ilmu tauhid, takut Tuhan, tadi fikih, dawiyahnya bujur. Bila sudah 62 nikmat ibadah itu sah ngarannya. Arti sah itu kewajiban gugur, nilainya belum pasti. Nah, supaya ada nilainya ya ilmu tasawuf. Ini di Tuhan tahu ibadah bujur, cuma ibadahnya supaya dipuji kurang. Para ulama jadi pahala. Atau malah syarat dengan ibadah ujung ngarannya para dua. Nah, jadi 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Pertama tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf. 3 ilmu inilah namujan Nabi tadi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib untuk orang Islam laki-laki dan Islam perempuan. Itu dan dengan 3 ilmu supaya ibadah diterima. Ilmu ini guna namujan Nabi tutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai yang lahat. 3 ilmu tadi. Dan 3 ilmu ini pula ujian Nabi utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Maksudnya di ilmu 3 tauhid, fikih, tasawuf tadi adanya di bawah kita di sakikum orang yang bisa melajari. Ada yang bisa tapi orangnya dia di Cina gitu, dia wajib pulang ke Cina supaya jangan sampai buta ilmu 3 ini. Itu di Cina aja ada. Pun di Benua ada aja kan usaha kita maksudnya. Nah, hadirin sekalian rahimahullah. Nah, jadi itu wajib kesan kita. Ada sunnah kada. Pertanyaan kalau kita sudahkah kita tuntut ilmu 3 ini? Kita sebagai laki-laki berisi tanggungan anak kita, bini kita wajib kita ajari. Mun kita ada bisa melajari wajib nuruhinya tulang mengaji. Hadirin sekalian rahimahullah. Terakhir untuk sebagai kisah supaya semangat kita untuk ilmunya. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Suatu ketika pernah ada orang bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, adakah lagi yang ta'alif pada dia? Nabi Musa dan dia. Ini orang bertakut, adakah yang ta'alif pada dia? Nabi Musa tidak lagi. Ini menurut kita Musa sombong ada lagi. Mau kita sampai sombong, makanya Nabi tidak masuk surga
orang yang ada sifat sombong di hatinya meskipun seperti biji sawit. Nah, sombong ada sombong sidin ini kenapa? Karena sidin ini jujur. Kenapa? Karena zaman itu sidinlah Nabi dan Rasulnya. Jadi kebetulan ada kanan pada dia dan dari sidin itu jujur lainnya. Misalnya Pak Haji ini, sidin paling tinggi sakuran di antara kita. Sampai S3 sidin, doktor berhasil ada berapa tahun? Siapa paling tinggi sakuran? Aku di sidin. Sidin jujur karena kita mau diulang. Ada sombong, karena arti sombong itu orang yang menolak kebenaran, orang yang mengangkat diri sendiri, menghinakan orang lain itu sombong katanya. Contoh orang sombong ini, ada berkisahnya kakak-kakak sekolah di Amerika ya. Beliau pulih ke kampung tinggi pemanggilan di Banyuwangi aja dengan apa-apanya dibandingkan kami yang sekolah di Amerika. Akhirnya sombong ya. Merendahkan orang lain tidak apa-apanya dibandingkan kurang direndahkan mengangkat diri sendiri tidak apa-apanya dibandingkan di sekolah di Amerika. Dia apa? Namanya negara mana yang di Amerika? Kami di Amerika itu sudah bisa mengolah mesin. Nah mesin itu dibuat di daging keluarnya sosis. Wah, bahkan itu wajah ada harap mama ikan lagi dari itu. Anak mama apa ikan buat sosis kalau ikan? Aku tidak aku kalah. Aku udah disusun ke Allah. Kami dari Nabi Musa ada sombong. Di mana bukti Nabi Musa ada sombong? Ditakur Tuhan ada saya lagi. Nam alim badaikan arah akhir. Bukti Nabi Musa kepada sombong pandangan orang ada atau orang alim ada ya Allah di mana arahnya Khidir itu orang mencari. Orang sombong ada bila ada orang alim malah saingan. Nah itu orang sombong dan orang saingan. Ada saingan tidak padahal ada orang mencari yang belajar. Ujian kami yang mencari bahwa Iwak Karim telusuri pesisir pantai. Bila iwak tadi itu, situ tuh Nabi Khidir. Coba biar baca surah Al-Kahfi. Kemudian Nabi Musa, seandainya sampai bertahun-tahun aku mencari yang namanya Khidir itu ada bertahun, aku tidak akan berhenti. Wah, uang tidak tahu ilmu. Padahal dari segi pangkat, tingginya pangkat Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tinggi Nabi Musa itu Nabi, Rasul, termasuk ulul azmi. Dapat keistimewaan kalimullah pula. Kalau Nabi Khidir ada mendapatkan Nabi, ada mendapatkan wali. Nabi Musa untuk sidin bagadanya, Nabi Musa Rasul untuk umat. Tetapi biasanya Nabi Musa ada Nabi Khidir itu ada basic ilmu, Nabi Musa ada basic. Nah, Nabi Musa mencari. Hadirin sekalian dari ini semangat Nabi Musa. Coba nang dicari orangnya harap seorang. Tinggi seorang bapak. Kemudian yang dicari alamatnya ini ada jelas. Buat Iwak Karim tapi dari mana tampaknya. Tetapi tetap dicari sedikit. Itu bukti sini apa? Semangat untuk ilmu. Pertanyaan lawan kita pakai apa semangat untuk ilmu? Nah kita tuh gurunya alim, ada hambalim, alamatnya jelas. Nabi Musa alamatnya jelas dia tuh dicari di sini. Kita alamat jelas pengajian di masjid, di langgar dan tinggal ditanya aja lagi. Nah jadi kalau kita nak salat, ayo kita tuntut ilmu. Itu kewajiban. Gasan kita jangan sampai kita buta ilmu agama, khususnya nanti dia tadi tauhid, fikih dan tasawuf. Bila sudah dia menguasai nanti ini minimal sampai batas yang wajib barang gugur, masalah dia lagi ilmu yang lain. Nah, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan kita bisa mengambil intisari daripada ceramah kita hari ini. Pertama dari bahwasanya Nabi itu sayang kalau kita tetap membela lawan umatnya, meskipun umatnya dimaksudnya tetap dibela oleh Rasulullah, dan amal orang hidup untuk orang yang mati sampai. Kemudian jangan anggap remeh maksiat meskipun sekecil apapun, dan tuntutlah ilmu khususnya
wajib-wajib. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, mudah-mudahan paham dan mengerti, mudah-mudahan bertahan selama dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, ampun maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih